Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Swana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas, SKPD atau kementerian lembaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa SPIP itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan pengendalian. Nah, kelima tadi itu bagaimana penerapannya di level institusi, kementerian lembaga atau di SKPD. Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas itu yaitu kenapa? Karena pemerintah daerah ujungnya adalah di SKPD. Organisasi inilah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi di situ nanti akan dilaksanakan pada tingkat tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat proses penilaian risiko penting nggak? Penting. Kenapa? Karena semua proses tadi mengantisipasi masalah, risikonya kita perhatikan. Risiko kita perhatikan bagaimana kita mengidentifikasi risiko tersebut. Jadi proses penyelenggaraan itu adalah menilai kondisi, sistem penilaian pengendalian, penilaian risiko, penetapan tujuan, dan analisis risiko. Kemudian bagaimana hubungan lingkungan pengendalian dengan penilaian risiko. Nah, kemudian bagaimana hasil pemetaan tadi dapat menentukan apa nih kebijakan prosedur pengendalian yang tepat yang harus dikeluarkan oleh pimpinan dalam rangka mengantisipasi tercapainya tujuan dari organisasi. Jenis pengendalian pada tingkat entitas itu yang pertama adalah tone at the top dan unsur lingkungan pengendalian. Jadi yang paling atas. Kemudian nanti karakteristik pengendalian tingkat entitas itu didominasi oleh unsur lingkungan pengendalian. Kemudian yang ketiga, tone at the top itu adalah bagaimana suasana pengendalian yang kondusif dari pimpinan. Jadi pimpinan itu harus membuat bagaimana ya organisasi tadi kok nyaman begitu. Itu yang penting ya. Karena saya perhatikan tidak semata gaji pendapatan. Saya pernah lama jadi pegawai. Jadi pernah satu saat saya senang di bidang tersebut. Kenapa? Suasananya nyaman. Padahal di situ tidak banyak uang tambahan itu. Kita semua butuh uang, tapi tidak hanya semata uang. Bagaimana lingkungan enak, nyaman, itu namanya lingkungan kondusif perlu diciptakan oleh pimpinan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nanti, apa sih jenis pengendaliannya? Jadi jenis pengendalian itu bisa misalkan berupa komunikasi. Komunikasi itu antara pimpinan dan bawahan itu harus nyambung ya. Ini sering pimpinannya begini, pimpinan kita sibuk bawahan bagaimana menjabarkan maunya pimpinan. Wah, itu yang kacau lah. Jadi habis bukan pada substansinya. Kemudian perlu ada integritas. Kita semua pegawai. Ini yang perlu ditentukan. Budaya organisasi namanya. Bahwa tugas pemerintah, tugas lembaga, tugas SKPD itu tugas kita bersama. Sehingga ada rasa memiliki. Nah, ini perlu integritas dari masing-masing pegawai. Kemudian tadi struktur organisasi harus jelas. Ini dari A mau kemana, lingkungannya terus naik ke atasnya harus ada. Kemudian harus ada pendelegasian wewenang. Kalau kita perhati sesuai dengan Undang-Undang 30 2014, wewenang itu ada 3, atributif, delegatif, mandatori. Ada tidak pendelegasian dari pimpinan kepada setiap stapan manajemen. Kemudian ada kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan pencegahan fraud. Nah, ini yang harus jenis-jenis pengendalian tadi. Kalau kita lihat nanti kemudian, lingkungan pengendalian itu meliputi bagaimana integritas nilai dan etika. Lalu bagaimana komitmen dan kompetensi. Berikutnya lagi bagaimana kepemimpinan yang kondusif. Lalu ada nggak kebijakan dan praktek SDM yang baik. Kemudian bagaimana struktur organisasi yang baik. Ada belum? Jangan sampai ada organisasi nggak ada cantelan ke atasnya atau ke bawah nggak jelas. Ini yang jadi masalah. Kemudian harus jelas wewenang dan tanggung jawab. Tanggung jawab tadi, kewenangan. Kalau udah pemerintahan itu, ilmu pemerintahan itu yaitu ilmu yang pelajari bagaimana pemerintahan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan tadi, maka yang perlu dilaksanakan adalah adanya kewenangan. Dari kewenangan ini ada 3 tadi, kewenangan atributif, delegatif, mandatori, baru membuat kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tadi. Itulah dari ilmu pemerintahan. Nah, kita langsung kembali berikutnya lagi. Lingkungan pengendalian yang dipentingkan apa? Perlu adanya peran APIP, aparat pengendalian internal pemerintahnya. Siapa? Ada aparat internal, ada aparat eksternal. Di sini yang perlu.
ya antar pengawas tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana hubungan kerja. Fungsi manajemen itu 3, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini harus konkret, harus secara secara integrasi, harus bekerja sama, berkolaborasi. Dan ini dalam rangka bagaimana penilaian risiko. Penilaian risiko bagaimana mengantisipasi risiko, bagaimana mengantisipasi tujuan. Kira-kira alurnya begitu. Nah, kalau kita lihat lagi nanti, pengendalian dan pemantauan itu yang pentingnya apa? Adanya implementasi pengembangan kebijakan. Jadi nanti pemerintah dan SKPD harus membuat apa? Kebijakan prosedur yang pengendalian, lingkungan pengendalian. Kemudian berikutnya, bagaimana pemantauan? Lalu mengevaluasi efektivitas daripada pengendalian. Berikutnya adalah implementasi informasi dan komunikasi. Ini unsur keempat. Lalu bagaimana pemantauan dan hubungannya dengan unsur-unsur lain. Jadi kalau kita lihat nanti, ada informasi keuangan dan ada informasi non-keuangan. Dengan bermacam regulasi, kita udah macam regulasi. Saat ini seluruh pemerintahan cuma dituntut 2 jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Kita saat ini fokus pada bagaimana keuangan. Tapi ada informasi keuangan dan kinerja tadi. Nah ini yang dipentingkan bagaimana bentuk sarana komunikasinya. Dari bawah ini akan melaporkan. Apa yang dilaporkan? Jawablah 5W1H. Apa yang dilaporkan? Lalu bagaimana dilaporkan, kapan melaporkan, siapa melaporkan, lalu jawablah 5W2H. What, when, where, who, why, how, dan how many. Kira-kira begitu nanti. Nah, ini dibutuhkan untuk apa? Pengguna. Usernya siapa? Pimpinan. Siapa lagi? Sejawat. Lalu bagaimana? Kita lihat ada organisasi, ada internal, ada eksternal. Internal organisasi siapa aja? Mungkin sejawat, mungkin pimpinan, mungkin atasan, bisa juga untuk eksternal. Nah, kalau kita lihat lagi, maka tujuan instansi pemerintah itu yang perlu dilakukan. Ini mencapai tujuan instansi pemerintah. Yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana lingkungan pengendalian. Yang kedua, bagaimana penilaian risiko. Lalu bagaimana kegiatan pengendalian. Lalu berikutnya lagi, apa informasi komunikasi yang dibutuhkan. Ini akan secara berjenjang. Jadi pemirsa, kalau saya lihat, Bapak pemirsa lihat tangan saya, ini kelingking akan bertanggung jawab di level kelingking. Jari manis bertanggung jawab dan gimana? Tengah akan bertanggung jawab tengah. Telunjuk ke tengah. Gimana nih? Tidak semuanya otomatis di sini. Jadi misalkan ada orang berjalan di suatu provinsi, lalu naik sepeda, lalu jatuh. Jangan yang disalahkan tuh gubernur. Salahkan mulai dari sini. Karena secara bertahap. Inilah yang dinamakan pengendalian secara berjenjang. Nah, kemudian nanti pengendalian, nanti kalau kita perhatikan bahwa kalau kita lihat visi, Renstra itu bersihkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan. Nah, kita lihat di level kegiatan, aktivitas, ini berkaitan nggak dengan transaksi atau kejadian khusus. Kemudian bagaimana proses level kontrolnya, kebijakannya, prosedurnya untuk meminimalkan risiko terkait transaksi atau kegiatan spesifik. Jadi jenis pengendalian tingkat aktivitas itu secara umum itu perlu ada pemisahan fungsi. Jangan sampai tiga fungsi digabung di satu. Wah kacau, apapun sistem. Kalau opennya kacau-kacau dan ini harus ada pemisahan fungsi. Kemudian kedua, berikutnya adalah otorisasi transaksi. Lalu bagaimana pencatatan transaksi? Lalu akuntabilitas sumber daya, dokumentasi sistem pengiriman dan transaksi yang penting. Kemudian jenis penilaian spesifik terkait dengan tugas utama instansi pemerintah. Tugas utamanya apa? Ini kepada kinerja utama. Tadi kita sudah jelaskan bahwa misalkan apa tugas utama inspektorat? Cuma 2, pembinaan, pengawasan. Apa tugasnya daripada legislatif? Cuma 3, legislatif, budgeting, controlling. Apa tugasnya dinas PU? Cuma 1, jadikan saran. Nah, tercapai tidak? Nah, di sini diperlukan, nanti perlu ada pemisahan fungsi, pencatatan, akuntabilitas, dan dokumentasi. Nah, kemudian laksanakan analisis risiko. Ini melaksanakan pendekatan metode value chain, kemudian kegiatan terhadap kegiatan utama, lalu kegiatan penyelenggaraan SPIP. Nah, nanti di situ kita perlu pada tingkatan pengendalian. Jadi kalau kita lihat nanti ada beberapa tingkat pengendalian, bagaimana terhadap kebijakan pembatasan akses, bagaimana kebijakan larangan masuk, ini contoh, lalu kebijakan larangan, ini semua nanti akan ada, termasuk prosedur disaster, lalu bagaimana regulasi pelayanan daripada online. Nanti tahapan berikut adalah bagaimana dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Ini perlu dilakukan evaluasi, laksanakan monitoring, lalu laksanakan evaluasi terpisah, diperlukan bagaimana standar audit dan evaluasi aktivitas. Nah,
kalau kita lakukan lingkup penyelenggaraan SPIP itu pada tingkat penerapannya, yang kedua bagaimana kewajiban penerapan. Nah, pembentukannya itu melalui pembentukan integritas, komitmen terhadap kompetensi, kemampuan pimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, kebijakan SDM, dan berikutnya. Kemudian pemeriksa, kalau kita perhatikan siklus penyelenggaraan SPIP itu mulai dari analisis tujuan, perumusan lingkungan, penilaian risiko, evaluasi, revisi atas kebijakan, komunikasi, monitoring. Nah, ini semua merupakan rencana tindak dari penilaian intern. Nanti di situ yang perlu dilakukan bagaimana analisis tujuan, ini akan dilihat lagi, bagaimana perumusan dari lingkungan penilaian, bagaimana identifikasi, dan akun lanjutnya. Nah, kemudian yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana kita melaksanakan control self-assessment. Nah, control self-assessment adalah proses penilaian diri. Nilailah diri kita sendiri, nilai organisasi tentang efektivitas pengendalian. Lalu bagaimana kita membuat fasilitator? Panggillah fasilitas pihak ketiga, di sini fasilitator. Di situ itu adalah reflektor, berfungsi ya. Baru kemudian bagaimana metodenya? Metode daripada control self-assessment melalui workshop, melalui survei, ataupun melalui analisis manajemen. Permisa yang terhormat, demikian yang kita diskusikan tentang penyelenggaraan SPIP tingkat entitas pada kali ini. Semoga hal tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan kita bersama. Yang kedua, semoga dapat bermanfaat sehingga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.